Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi UICI dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita bertemu secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Desi Damayanti, dalam mata kuliah Basic Calculus. Silahkan dipelajari materinya sampai selesai dan dipelajari juga latihan-latihan soalnya sehingga bisa lebih memahami materi-materi yang diberikan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah sebuah cabang matematika di mana cabang ini mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut sebuah segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Fungsi trigonometri dapat digunakan untuk memahami fenomena hal yang berhubungan dengan lingkaran melalui banyak penggunaan di bidang yang berbeda-beda seperti fisika, teknik mesin, listrik, musik, dan akustik, astronomi, dan biologi. Trigonometri juga memiliki peran dalam menemukan surveying. Trigonometri sendiri itu merupakan cabang ilmu matematika yang akan mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada sebuah segitiga. Kalau diartikan secara harfiah, trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon, yang memiliki arti tiga sudut, dan metron artinya mengukur. Selanjutnya adalah jenis fungsi trigonometri. Perhatikan gambar segitiga sebelah kiri atas. Di situ ada segitiga ABC, di mana garis BC itu kita sebut dengan sisi depan dengan lambang A kecil. Kemudian garis AC itu adalah garis B yang merupakan sisi samping. Kemudian garis AB itu adalah garis hipotenuse atau garis C kecil yang disebut juga dengan sisi miring. Kemudian titik-titik yang menghubungkan menjadi segitiga itu ada A, B, C, itu adalah berupa sudut dalam derajat. Nah, dari sini kita bisa membuat fungsi trigonometri. Itu ada yang pertama adalah sinus atau sin, itu adalah rasio sisi depan atau A dengan sisi miring, hipotenuse yaitu C. Jadi sin A itu adalah A per C. Kemudian yang kedua adalah cosec atau cos, yaitu adalah rasio sisi depan dengan sisi miring atau hipotenusa, di mana cos A adalah B per C. Yang ketiga adalah tangen atau tan, yaitu merupakan rasio sisi depan dengan sisi samping, sehingga tan A adalah A per B. Atau tan A ini merupakan perbandingan adalah antara sin A dan cos A. Kemudian beberapa fungsi trigonometri lainnya, itu ada yang pertama kot A atau kotangen A. Itu merupakan kebalikan dari tangen A, di mana nilainya adalah perbandingan antara cos A per sin A atau B per A. Kemudian yang kedua, ini adalah sekan A. Ini adalah kebalikan dari cos A, sehingga nilainya bisa diperoleh dari C per B. Kemudian yang keenam itu ada kosekan atau kebalikan dari sin A atau 1 per sin A, sehingga nilainya bisa diperoleh dengan membandingkan antara garis C per A. Setelah kita mengetahui beberapa fungsi trigonometri, kita juga akan belajar tentang nilai dan tabel pada fungsi trigonometri. Tabel trigonometri ini adalah tabel yang berisi nilai trigonometri sudut-sudut istimewa, di mana sudut istimewa adalah sudut yang memiliki nilai trigonometri yang mudah untuk diingat dan dihafal. Sudut trigonometri ini memiliki rentang antara 0 derajat sampai 360 derajat. Maka ada sifat pengulangan untuk sudut istimewanya. Di sini dari 360
derajat ini kita akan membagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah derajat 0 sampai 90, kemudian kuadran kedua 90 sampai 180, kuadran ketiga adalah 180 sampai 270, dan kuadran keempat adalah 270 sampai 360. Nah, sudut ini bisa sama nilainya karena sifatnya pengulangan. Misalnya, nilai sin 30 derajat itu sama dengan sin 150 derajat, yaitu bernilai 0,5 atau setengah. Fungsi trigonometri juga dapat dilihat nilainya dengan melihat grafik dari semua fungsinya. Di sini yang pertama adalah grafik sin X, di mana ini menggambarkan nilai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang di bawah ini adalah grafik cos X. Dia di 0 derajat itu nilainya 1, kemudian menurun dan kembali lagi ke 360 menjadi nilainya 1. Ini yang disebut pengulangan ya. Sehingga ada nilai-nilai yang pada derajat keberapa itu nilainya akan sama. Kemudian ini ada grafik tangen sama, jadi ada pengulangan juga derajatnya dari 0 sampai 360. Dari grafik sin, cos, dan tangen tadi, kita akan mendapatkan nilai dan kuadran dari fungsi trigonometri. Perhatikan di sini ada sudut-sudut istimewa, di mana kuadran 1 ini antara 0 sampai 90 ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Kemudian di kuadran 2 ada 120, 135, 150, dan 180. Kemudian di kuadran 3 ada 210, 225, 240, kemudian 270, dan di kuadran 4 ada 300 derajat, 315 derajat, 330, dan 360 derajat. Di sini juga kita gunakan nilai pi. Pi itu adalah 180 ya. Jadi kalau 0 maka tetap 0, 30 itu adalah pi per 6 karena pi itu adalah nilainya 180. Dari sudut istimewa ini kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang mudah diingat dan akan berulang. Dari tabel trigonometri tersebut, sudut-sudut di setiap kuadran ada yang memiliki nilai trigonometri yang sama. Dari kesamaan nilainya, itu diperoleh suatu persamaan yang bisa memudahkan dalam menyelesaikan nilai trigonometri antar kuadran. Kita perhatikan pada kuadran 1 antara 0 sampai 90, ini ada persamaan jika sin 90 derajat dikurangi sebuah sudut atau kita sebut alfa, itu akan sama dengan cos alfa. Kemudian kalau cos alfa 90 derajat dikurangi alfa, itu akan sama dengan sin alfa. Dan tangen 90 dikurangi alfa, itu akan sama dengan kotangen alfa. Kita lihat contoh, kita buktikan bahwa nilai dari sin 90 dikurangi 30 itu sama dengan cos 30 derajat. Sin 90 dikurangi 30 itu adalah sama dengan sin 60 ya. Jadi sin 60 ini akan sama dengan cos 30. Kita perhatikan tabel pada kuadran 1. Di sini nilai sin 60 adalah setengah akar 3. Begitu juga dengan cos 30 itu akan sama dengan setengah akar 3. Seperti itu. Kemudian persamaan trigonometri di kuadran 2 antara 90 sampai 180. Ini kita perhatikan di sini persamaannya itu akan 180 derajat dikurangi alfa atau sebuah sudut. Kemudian untuk di kuadran 3 ini 180 ditambah alfa, karena kan kalau di kuadran 3 itu di atas 180, sedangkan kuadran 2 itu di bawah 180. Perhatikan juga nilai negatif dan positifnya, sesuai dengan gambar pada grafik. Pada persamaan trigonometri kuadran keempat, ini antara 270 sampai 360, persamaannya adalah 360 dikurangi sebuah
sudut atau alfa. Kemudian perhatikan tanda negatif positifnya. Di sini dirangkum nilai trigonometri setiap kuadran. Pada kuadran 1, semua jenis trigonometri memiliki sifat positif atau nilainya selalu positif. Kemudian di kuadran 2, hanya sin yang mempunyai nilai positif, sedangkan cos, tangen, dan turunannya itu negatif. Di kuadran 3, hanya tangen yang bernilai positif, sedangkan cos dan sin itu bernilai negatif. Kemudian di kuadran 4, hanya cos yang bernilai positif, sedangkan sin dan tangen bernilai negatif. Mungkin ini bisa membantu untuk menghafal nilai positif dan negatifnya. Berikut adalah contoh soal dari persamaan trigonometri. Dalam soal ini, jika sin X adalah sin 60 dengan rentang 0 derajat sampai 360, tentukan sudut X yang memenuhi persamaan tersebut. Artinya, untuk menjawab soal ini kita harus tahu bahwa yang kita cari adalah nilai yang sama dengan sin 60. Kita perhatikan, sin 60 itu ada di kuadran 1, di mana nilainya adalah setengah akar 3, positif. Sehingga kita perlu mencari nilai yang sama setengah akar 3 pada kuadran berikutnya. Nah, di sini di kuadran 2, sin 180 dikurangi 60 itu akan sama dengan sin 60. Sehingga 180 dikurangi 60 kan sin 120. Itu sama dengan sin 60. Yaitu nilainya setengah akar 3. Sehingga sudut X yang memenuhi pada soal ini adalah jawabannya 60 derajat dan 120 derajat karena sama-sama positif. Sedangkan di kuadran 3 dan 4 nilainya untuk sin ini bernilai negatif. Untuk contoh selanjutnya, ini masih sama, tentukan nilai trigonometri untuk beberapa soal berikut. Kita contoh ambil yang A, itu tangen 315. Tangen 315 ini ada di kuadran 4. Nah, persamaan yang berlaku itu adalah tangen 360 derajat dikurangi alfa, sama dengan negatif tangen alfa. Kenapa negatif? Karena pada kuadran keempat, yang positif hanya cos. Ingat ya, tadi beberapa slide sebelumnya, sehingga untuk nilai tangen dia akan bernilai negatif. Begitu juga dengan sin. Nah, tangen 315 ini bisa diperoleh dari 160 dikurangi berapa derajat. Nah, ternyata yang cocok adalah 45 derajat. Sehingga tangen 315 itu sama dengan 360 dikurangi 45 sama dengan negatif tangen 45. Nilai tangen 45 ini adalah 1. Sehingga dikalikan dengan negatif hasilnya negatif 1. Jadi sebenarnya kita bisa menghafal hanya di kuadran 1 aja, tapi yang penting kita ingat di kuadran berapa nilai negatif dan positif itu berlaku. Seperti itu. Sehingga di sini jawabannya tangen 315 itu adalah sama dengan negatif 1. Nah, untuk soal yang B dan C itu silahkan dicoba sendiri. Variasi soal selanjutnya, ini kita hanya menambahkan dan mengalihkan dari sudut-sudut istimewa yang ada pada tabel. Kita bisa lihat dari tabel fungsi trigonometrinya jika tidak hafal, tapi kalau hafal itu lebih baik. Minimal hafalkan yang di kuadran 1 gitu ya. Kemudian setiap kuadran nilai negatif positifnya itu juga harus dihafal. Sehingga kita tinggal mengalihkan dan menambahkan dari sudut-sudut istimewa ini. Beberapa contoh aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada yang pertama, kita bisa mengukur ketinggian pohon tanpa harus memanjat. Caranya adalah dengan memanfaatkan sudut elevasi pandangan mata terhadap pohon tersebut. Nah, sudut inilah yang kita hitung secara trigonometri. Kemudian yang kedua, kita bisa mengukur ketinggian gedung dengan konsep yang sama tadi ya, dengan sudut elevasi. Kemudian kita juga bisa mengatur kemiringan jalan atau jembatan sehingga tidak membahayakan pengguna. Dan ada lagi yaitu melalui pengaturan sudut elevasi tendangan, ini bola bisa diperkirakan secara tepat masuk ke gawang lawan. Seperti itu.
Berikut adalah contoh soal aplikasi. Sebuah pohon patah karena badai dan bagian yang patahnya itu bengkok, sehingga puncak pohonnya menyentuh tanah membentuk sudut 30 derajat. Jarak antara kaki pohon dengan puncak menyentuh tanah ada 8 meter. Maka temukan tinggi pohon tersebut. Nah, di sini kita ilustrasikan dengan gambar di mana ini adalah AB, itu adalah patahan pohon yang masih berdiri, kemudian pohon ini jatuh gitu ya, membentuk sudut 30 derajat, sehingga jarak antara pohon dengan puncak pohonnya itu adalah 8 meter. Ini merupakan sisi sampingnya. Sehingga ditanyakan adalah tinggi pohonnya, maka kita bisa hitung ini AB ditambah AC, itu adalah penjumlahan tinggi pohonnya. Untuk menjawab soal persamaan ini, kita gunakan persamaan kosinus karena yang diketahui adalah sisi samping dan derajatnya. Kemudian kita juga akan mencari sisi miring untuk menghitung panjang dari pohon tersebut. Di sini kita dapat derajatnya adalah 30, sehingga cos 30 itu kalau ditabelkan setengah akar 3. Kemudian rumusnya cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Yang dicari sisi miring ya. Sehingga kita masukkan ke rumus setengah akar 3 sama dengan 8 per AC. Dan akan kita peroleh nilai AC-nya yaitu 16 per 3 akar 3. Kemudian garis yang lain kita harus mencari nilai AB. Nilai AB itu adalah sisi depan, sehingga tadi sudah diketahui sisi sampingnya adalah 8, maka kita gunakan rumus tangen, sisi depan dibagi sisi samping, karena yang kita cari adalah sisi depan. Tangen 30 itu adalah sepertiga akar 3, sehingga kita masukkan ke persamaan, kemudian kali silang kita bisa dapat nilai AB itu 8 per akar 3. Kita sudah mendapat nilai AC dan AB, kita tinggal jumlahkan karena tinggi pohon itu adalah penjumlahan antara garis AB ditambah dengan garis AC. Hasilnya adalah 8 akar 3. Selanjutnya, ini adalah rumus-rumus identitas trigonometri yang mungkin berguna untuk penyelesaian fungsi trigonometri pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada rumus identitas kebalikan dari sin, cos, dan tangen. Kemudian ada identitas rasio, yaitu tangen dan kotangen. Kemudian ada rumus identitas trigonometri berupa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kemudian dibalik-balik itu nilainya akan sama. Begitu juga dengan tangen. Kemudian identitas trigonometri, ini ada rumus jumlah dan selisih sudut, serta rumus sudut rangkap. Rumus-rumus ini insya Allah akan berguna untuk menyelesaikan soal-soal pada pertemuan selanjutnya. Demikian materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Jangan malas untuk mencoba contoh-contoh soal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.